Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan membahas nilai-nilai dunia yang menyusup ke dalam gereja tanpa kita sadari. Seringkali kita sebagai orang Kristen terlalu polos ya saudara, terlalu lugu alias tidak peka bahwa gereja sudah menjadi sasaran empuk bagi iblis untuk memasukkan nilai-nilai dunia. Kita buka di Daniel 11 ayat yang ke-32. Saya bacakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Apakah yang dimaksud dengan kata-kata licin tersebut? Kata-kata licin adalah kata-kata yang beda tipis antara benar dan salah. Kata-kata licin adalah kata-kata yang seolah-olah benar tetapi salah. Kata-kata licin adalah kata-kata yang menjerumuskan kita pada dosa, tapi kita tidak menyadarinya saudara. Kata-kata licin adalah kata-kata yang bisa jadi juga memakai ayat untuk memelintir suatu kebenaran, seperti ketika iblis memakai Mazmur 91 untuk mencobai Tuhan Yesus saat di padang gurun. Iblis memakai ayat saudara. Sebagai contohnya, bisakah orang Kristen menari-nari di gereja ya saudara, menari-nari di gereja tapi lagunya jauh dari kebenaran firman Tuhan dan bahkan bertolak belakang dengan firman Tuhan? Bisa saudara. Contohnya video di awal tadi. Video tersebut sempat diperdebatkan dari sisi liturgi ibadah atau dari sisi icebreaker saudara, dari sisi menjangkau anak-anak muda, dan semuanya itu memperdebatkan hal-hal yang sifatnya abu-abu saudara. Itulah kata-kata licin saudara. Jika diteliti lagu aslinya, ternyata lagu tersebut bercerita mengenai sesuatu yang sangat-sangat negatif, yaitu pengkhianatan, kekecewaan, keputusasaan, mimpi ngeri, dan lain-lain. Sedangkan firman Tuhan mengharuskan kita memikirkan hal yang positif. Kita buka di Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya ulangi lagi saudara, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saya juga bukan anti TikTok saudara. Sekali lagi saya bukan anti TikTok. Tapi para gembala gereja juga jangan terlalu lugu. Kalian membiarkan sesuatu yang sangat negatif masuk gereja tanpa kalian sadari. Kalian membiarkan nilai-nilai dunia masuk ke dalam gereja. Ayolah saudara, masih banyak lagu yang tidak bertolak belakang dengan firman Tuhan yang kalian masih bisa pakai saudara. Contoh lainnya adalah ketika ajaran-ajaran sesat masuk gereja. Pernah dalam satu ibadah doa pagi yang dihadiri oleh ratusan orang, tiba-tiba pengkhotbahnya mengajarkan bahwa orang yang di luar Kristus juga bisa masuk surga jika dia berbuat baik. Padahal saya tahu persis saudara bahwa doktrin sinode gereja tersebut tidak seperti itu. Bahkan akhir-akhir ini juga ada pengajaran 3 jalan keselamatan yang diajarkan oleh seorang pendeta besar, dan ternyata banyak yang setuju dengan pengajaran tersebut. Karena itu kita harus menguji dengan firman-Nya saudara. Kita harus menggali firman-Nya dan kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan firman-Nya sehingga kita tidak mudah tertipu kata-kata licin saudara. Kita buka Ibrani 2 ayat yang pertama. Saya bacakan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Masih banyak contoh-contoh lain yang bisa digali saudara. Untuk bahan kajian yang terakhir ya saudara, untuk bahan kajian terakhir ini, untuk yang satu ini, mohon juga saudara teliti kebenarannya. Jika ada salah, nanti tolong saudara infokan di kolom komentar. Alkitab versi NIV atau NIV atau New International Version ternyata telah menghapus 64 ribuan kata. NIV juga telah menghapus 45 ayat lengkap di Alkitab. Ternyata NIV diterbitkan oleh perusahaan Zondervan
yang dimiliki oleh HarperCollins yang juga menerbitkan Satanic Bible dan buku Joy of Gay Sex. Dan ternyata juga ketua penyusun NIV Perjanjian Lamanya, saudara, adalah Dr. Martin Woodstra, seorang homoseksual. Sedangkan ketua penyusun Perjanjian Baru di NIV adalah Dr. Virginia Mollenkott, ternyata adalah seorang lesbian, saudara. Jadi ternyata kekristenan sedemikian luar biasa dikepung dengan penyesatan, saudara. Karena itu kita perlu untuk bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan dan meminta agar Roh Kudus senantiasa membimbing kita agar kita tidak disesatkan dengan kata-kata licin. Tuhan memberkati.